Ini yang istimewa ya, begitu. Jadi di Husnul ini posisi antara pimpinan pondok dengan pimpinan pengelola usaha itu setara, begitu. Keduanya sama-sama berada di bawah Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Kenapa bisa begitu? Karena memang berangkat dari sejarah gitu. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tahun 95 itu ada seorang dermawan yang mewakafkan tanah, mewakafkan hartanya untuk dibangun pondok pesantren. Kemudian dikelola oleh para kiai, para ustadz yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Qadarullahnya seperti itu, sehingga disepakati pondok ini harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem, tidak mengenal istilah family system, enggak ada. Apalagi muwakifnya itu sudah melepaskan semuanya. Silahkan pondok ini dikelola dengan baik. Nah, akibatnya apa? Dengan adanya kesepakatan begitu, kita sepakat bahwa sistem yang berjalan berdasarkan undang-undang yayasan, maka di sini pimpinan pondok itu, saya ulangi sekali lagi, berada di bawah struktur yayasan, yaitu sebagai kepala divisi pesantren. Jadi ada ketua umum yayasan, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada kepala divisi. Nah, pimpinan pondok itu sebagai kepala divisi kepesantrenan yang fokus untuk mengelola pendidikan para santri. Sedangkan untuk pimpinan yang mengelola usaha disebutnya sebagai kepala divisi ekonomi, merangkap sebagai ketua Kopontren yang kegiatannya juga fokus untuk mengembangkan sisi ekonomi atau mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami memiliki 70 tenaga kerja yang tersebar di berbagai unit usaha. Ini tenaga kerja yang inti ya. Kalau misalkan digabung dengan para ibu laundry di sekitar pondok yang kita berdayakan untuk mengelola laundryan santri, maka jumlah totalnya sekitar 280 pegawai. Ya. Struktur Kopontren Husnul Khotimah Kuningan bisa dilihat di layar. Ada ketua Kopontren, yaitu saya sendiri, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada staf bagian admin, finance, dan tax, pajak, kemudian ada kepala perwakilan Kopontren untuk di Husnul Khotimah 2 Pancalang. Kemudian di bawahnya ada para manajer usaha, dari manajer usaha 1 sampai manajer usaha 9. Nah, untuk manajer usaha 1, ia mengelola usaha laundry, kemudian juga pengadaan buku untuk para santri dan jasa online. Untuk manajer usaha 2, mengelola usaha supplier, kebutuhan-kebutuhan untuk di dapur, kemudian mengelola kantin. Kita juga ada perikanan, juga mengelola pertanian. Manajer usaha 3
ini membawahi Hakamat yang ada di wilayah Putri. Kemudian manajer usaha 4 mengelola Hakamat minimarket ya yang ada di wilayah Putra. Kemudian ada manajer usaha 5 yang mengelola BMT. Kemudian manajer usaha 6 yang mengelola usaha fotokopi, penerbitan, kemudian juga percetakan. Kemudian ada manajer usaha 7 yang mengelola HK Resto dan Bakery. Manajer usaha 8 yang mengelola Hakamat yang ada di Pancalang. Dan manajer usaha 9 sama mengelola BMT juga, tetapi lokasinya di Husnul Khotimah 2, kemudian laundry dan kantin. Di kami itu, tiap-tiap unit usaha itu sudah memiliki struktur sendiri. Ya, kemudian di dalamnya tentu ada pembagian tugas. Ya, ada pembagian job desk, kemudian juga ada SOP gitu ya, masing-masing bagian. Tentu sebelum kita membuat struktur ini, kemudian pembagian tugas dan segala macam perangkatnya, di awal yang kita tetapkan itu adalah target dulu gitu ya. Jadi misalkan apa nih target kita tahun ini, omset berapa miliar kan begitu. Nanti apa yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut dari segi SDM-nya, kemudian juga sarana yang dibutuhkan, peralatan, kemudian juga perlengkapannya, dan lain-lain. Awalnya, proses rekrutmen itu dilakukan secara tertutup. Jadi, misalkan kalau kita butuh tambahan SDM, kita tanya pegawai-pegawai kita gitu. Ada saudara enggak? Gitu kan, adik gitu kan, tetangga yang lagi butuh kerjaan. Oh ya ada, masukkan lamaran gitu kan. Kemudian kita tes kan. Tetap kita tes karena kita harus memastikan bahwa SDM kita itu memiliki kapasitas yang kita butuhkan. Nah, kemudian lama-lama karena kebutuhan SDM kita semakin banyak begitu, rekrutmen ini dilakukan secara terbuka. Contoh terakhir, ketika kita butuh tambahan pegawai untuk di HK Resto, kemudian di HK Bakery dan di Hakamat, itu kita bikin istilahnya lowongan kerja gitu ya, lewat media online gitu. Dan Masya Allah itu ya, kita hanya butuh tambahan 9 SDM, itu yang melamar sampai 170 orang. Ya, karena di kita ini lingkungan pesantren begitu ya, jadi dalam rekrutmen dan seleksi karyawan itu tentu lebih mengedepankan sisi-sisi akhlakul karimah, kemudian juga kompetensi keagamaan begitu. Makanya salah satu tesnya itu pasti tes untuk baca Al-Quran begitu. Baru kemudian ada semacam tes tulis, ada wawancara, kemudian ada simulasi ya, atau ujian praktek yang berhubungan dengan pekerjaan yang nanti akan diisi oleh SDM tersebut. Kompensasi.
yang jelas di bawah UMK lah. Jadi gini ya, kalau di pesantren itu kan di bagian manapun ditempatkan, spiritnya itu adalah pengabdian. Rezeki mah urusan Allah lah, begitu ya. Kita mah berharap kita dapat keberkahan kan begitu. Kemudian kehidupan yang lebih baik kan gitu. Yang jika dinominalkan dengan rupiah, maka akan jauh lebih besar dibandingkan dengan angka-angka yang tercatat di slip gaji. Ya, ini yang kita tanamkan sejak awal kepada siapapun yang bergabung di Kopontren kami, ya, bahwa innamal a'malu binniyat gitu. Jadi setiap pekerjaan kita itu akan dinilai berdasarkan niatnya masing-masing. Kita bergabung dengan pesantren tentu ingin menjadi bagian gitu kan. Bagian dari sebuah lembaga gitu kan yang menyiapkan generasi yang lebih baik gitu. Generasi yang siap mengemban amanah yang dulu dilaksanakan oleh para nabi, jadi juru dakwah gitu kan. Jadi para kiai, jadi para ulama. Walaupun demikian tidak mengurangi sisi manusiawinya ya. Karena itu di kami dalam rangka memotivasi pegawai, kita tetap ada evaluasi, ada penilaian setiap akhir tahun, kemudian ada rotasi, ada demosi, ada promosi, bahkan ada bonus ya. Ada namanya bonus akhir tahun. Di kami itu kalau ada unit usaha yang mencapai target, maka para manajernya, para stafnya kita kasih bonus itu kan minimal 1 kali gaji gitu. Sehingga dalam setahun mereka itu gajian 14 kali ya kan, 12 kali yang normal setiap bulan, kemudian THR, kemudian bonus akhir tahun. Bagi kami, pegawai itu bukan aset ya, tetapi mitra. Mitra dalam mengembangkan usaha yang ada di pondok ini. Sehingga pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kekeluargaan. Sehingga si karyawan ini merasa nyaman, merasa at home ketika bekerja di Kopontren. Tentu selalu ada masalah begitu ya, baik masalah antar sesama mereka ya, antar staf maupun dengan para manajer. Dan kita fokus kepada solusi saja. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam 1 tahun kita biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan itu beberapa kali dengan mengundang para trainer gitu kan yang ahli di bidangnya, misalkan di bidang manajemen, di bidang leadership gitu ya, kemudian juga para motivator begitu, sehingga semangat gitu ya, semangat kerja mereka itu bisa tetap terjaga.